Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam presentasi mata pelajaran biologi. Adapun dalam presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai pola pewarisan sifat, khususnya hukum Mendel 1 dan 2 serta jenis-jenis perkawinan. Namun, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami, mulai dari Dina Fauzia Hakim, Iman Nurul Hidayah, dan Muftatihatul Ulia. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, pola pewarisan ditemukan pertama kali oleh Gregor Johann Mendel. Gregor Johann Mendel mengatakan, setiap sifat organisme ditentukan oleh suatu faktor yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Karena peranannya menemukan pewarisan makhluk hidup, Mendel dinobatkan sebagai bapak genetika. Selanjutnya, alasan pemilihan tanaman kacang ercis dalam percobaan Mendel ini. Yang pertama, tanaman kacang ercis mudah tumbuh. Yang kedua, berumur pendek. Yang ketiga, mudah melakukan penyerbukan. Yang keempat, keturunannya banyak. Dan kelima, berbunga sempurna. Dalam percobaannya, Mendel menyilangkan dua galur murni dengan sifat kontras, yaitu bunga ungu dan bunga putih. Dua galur murni digunakan sebagai induk, disebut dengan parental, dan hasilnya disebut dengan filial. Persilangan galur murni dengan galur murni disebut dengan P1, dan filial disebut dengan F1. Persilangan sesama F1 disebut dengan P2, dan filialnya disebut dengan F2, dan seterusnya. Galur murni selalu bergenotip homozigot dan disimbolkan dengan huruf yang sama, misalnya U besar untuk yang dominan atau U kecil untuk yang bersifat resesif. Genotip adalah sifat yang tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen atau alel, disimbolkan dengan huruf U besar untuk yang dominan dan U kecil untuk homozigot yang resesif dan U besar untuk yang heterozigot. Istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama, alel. Alel merupakan pasangan gen dari dua kromosom homolog yang terletak pada lokus yang sama. Yang kedua, ada genotip. Genotip merupakan sifat individu yang tidak tampak dan terekspresi dalam gen dan disimbolkan dengan huruf K besar atau K kecil. Fenotip. Fenotip sifat individu yang dapat dilihat oleh indera, seperti bulat atau keriput. Yang selanjutnya ada parental. Parental atau yang biasa disimbolkan dengan huruf P itu merupakan induk atau orang tua. Dan filial yang biasanya disimbolkan dengan huruf F merupakan keturunan atau anaknya. Selanjutnya ada homozigot. Homozigot merupakan susunan gen pada organisme yang memiliki pasangan alel yang sama. Yang selanjutnya adalah heterozigot. Heterozigot merupakan susunan gen pada organisme yang memiliki pasangan alel yang beda. Yang selanjutnya ada dominan. Dominan merupakan sifat yang muncul atau menutupi sifat lain. Sedangkan resesif merupakan kebalikan dari dominan, yaitu sifat yang tertutupi oleh sifat lain. Yang terakhir ada intermediate. Intermediate merupakan sifat baru dari persilangan yang kuat. Yang selanjutnya hukum Mendel 1 akan dijelaskan oleh Iman Nurul Hidayah. Oke, setelah memahami istilah yang digunakan Mendel, selanjutnya kita akan membahas hukum 1 Mendel. Dalam hukum satunya, Mendel melakukan persilangan dengan satu sifat yang berbeda atau bisa disebut monohibrid. Mendel menyimpulkan bahwa pada permukaan gamet, pasangan-pasangan gen atau sel alel saling terpisah. Pemisahan ini terjadi selama proses meiosis berlangsung. Dan bisa kita simpulkan bahwa pemisahan ini disebut dengan hukum pemisahan gen sealel atau hukum segregasi. Hukum 1 Mendel terbagi menjadi dua, yakni monohibrid dominan penuh dan monohibrid intermediate. Oke, selanjutnya kita akan membahas monohibrid dominan penuh, yaitu persilangan yang terjadi jika keturunannya mempunyai sifat yang sama dengan salah satu individu yang berbeda. Maksudnya adalah apabila kita melakukan persilangan terhadap dua individu dan kita hanya mengamati satu sifat saja dari induknya. Misalkan kita menyilangkan antara kacang ercis berbiji bulat dengan kacang ercis berbiji keriput. Kacang ercis berbiji bulat dengan genotip B besar, kita silangkan dengan kacang ercis berbiji keriput dengan genotip B kecil. Nah, individu yang kita silangkan itu disebut sebagai parental atau P1. Masing-masing induk nantinya akan menghasilkan gamet yang berbiji
akan menghasilkan gamet. Yang berbiji bulat akan membawa alel B besar dan yang berbiji keriput akan menghasilkan gamet yang akan memiliki alel B kecil. Ketika kita silangkan, maka akan dihasilkan anak dengan genotip B besar B kecil. Tinggal kita gabungkan alel yang dibawa oleh gamet jantan dan gamet betina. Anak atau hasil yang dihasilkan kita sebut sebagai filial atau F1. Karena B besar bersifat dominan, maka biji bunga yang akan muncul itu nantinya adalah biji bulat. Terus seandainya kalau kita silangkan, kalau F1 ini kita silangkan dengan biji bulat B besar B kecil, maka nanti gamet yang dihasilkan oleh masing-masing induk itu akan terdiri dari dua jenis. Ada gamet dengan B besar dan ada gamet dengan B kecil. Nah, ketika kita silangkan, maka ada beberapa jenis genotip yang dihasilkan. Yang pertama, kita silangkan B besar disilangkan dengan B besar, maka akan menghasilkan genotip B besar B besar. Ketika B besar disilangkan dengan B kecil akan menghasilkan B besar B kecil. Ketika B kecil disilangkan dengan B besar akan menghasilkan genotip B besar B kecil, dan ketika B kecil disilangkan dengan B kecil maka akan menghasilkan genotip B kecil B kecil. Nah, dengan arti B besar berbentuk bulat, besar B kecil berbentuk bulat, dan juga B kecil berbentuk keriput. Jadi ada 3 jenis genotip dari 4 buah kemungkinan dengan perbandingan 1 banding 2 banding 1, dengan 1 B besar 2 B besar B kecil, dan 1 B kecil. Dan juga ada 2 jenis fenotip dengan perbandingan 3 banding 1, yaitu 3 untuk biji bulat dan juga 1 untuk biji keriput. Yang kedua yaitu monohibrid intermediate. Nah, apabila gen dominan dan resesif bertemu akan menghasilkan sifat yang baru atau sifat antara. Apa maksudnya? Contohnya, kalau kita menyilangkan bunga pukul 4 sore atau Mirabilis jalapa. Nah, kenapa disebut bunga 4 pukul sore? Karena pada pukul 4 sore dia akan menguncup. Oke, ada 2 jenis bunga, yakni bunga berwarna merah dengan genotip M besar dengan bunga berwarna putih dengan genotip M kecil. Nah, ketika kita silangkan, maka masing-masing induk akan menghasilkan gamet. Yang merah menghasilkan gamet M besar dan yang berwarna putih akan menghasilkan gamet M kecil. Ketika keduanya kita silangkan, maka filial atau anak yang dihasilkan akan memiliki genotip M besar M kecil. Namun karena ini intermediate, maka muncullah sifat baru, yaitu bunga berwarna merah muda atau bunga berwarna pink. Kemudian apabila kita silangkan F1 dengan sesamanya, maka M besar kita silangkan dengan M besar, maka akan menghasilkan M besar dengan warna merah. Kemudian ketika M besar kita silangkan dengan M kecil, maka akan menghasilkan M besar M kecil dengan warna merah muda. Kemudian apabila M besar kita silangkan dengan M kecil, maka akan menghasilkan M besar M kecil dengan warna merah muda. Dan apabila kita silangkan M kecil dengan M kecil, maka akan menghasilkan M kecil dengan warna putih. Jadi ada 3 jenis genotip dari 4 buah kemungkinan, yakni 1 banding 2 banding 1, dengan 1 untuk merah, 2 untuk merah muda, dan 1 untuk keriput. Nah, genotip dan fenotipnya ini sama-sama banding 1 banding 2 banding 1. Jadi perbedaannya antara monohibrid intermediate dengan monohibrid dominan penuh, yakni ketika pada hasilnya monohibrid dominan penuh akan menghasilkan warna yang dominan, sedangkan kalau di monohibrid intermediate, warna yang dihasilkan adalah warna campuran di antara keduanya. Kemudian perbandingan genotipnya, apabila di monohibrid dominan penuh, rasio perbandingannya yaitu 1 banding 2 banding 1. Sedangkan di monohibrid intermediate 1 banding 2 banding 1. Sedangkan jenis gen fenotipnya, apabila di monohibrid dominan penuh, yaitu 3 banding 1. Dan apabila di monohibrid intermediate, yaitu 1 banding 2 banding 1. Berikutnya, hukum 2 Mendel. Selain melakukan persilangan monohibrid, Mendel juga melakukan persilangan dihibrid, yaitu persilangan antara individu yang memiliki 2 sifat beda.
Mendel menggunakan dua sifat beda dari tanaman kacang ercis, yaitu berdasarkan bentuk dan warna biji. Mendel menyilangkan tanaman kacang ercis berbiji bulat warna kuning, B besar, B besar, K besar, K besar, dengan tanaman kacang ercis berbiji keriput warna hijau, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Maka semua keturunan F1-nya berbiji bulat kuning, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Setelah F1 B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan sesamanya, maka diperoleh rasio genotip F2-nya adalah 1 B besar, B besar, K besar, K besar, 2 B besar, B besar, K besar, K kecil, 2 B besar, B kecil, K besar, K besar, 4 B besar, B kecil, K besar, K kecil, 1 B besar, B besar, K kecil, K kecil, 2 B besar, B kecil, K kecil, K kecil, 1 B kecil, B kecil, K besar, K besar, 2 B kecil, B kecil, K besar, K kecil, dan 1 B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Serta perbandingan fenotip F2-nya adalah 9 bulat kuning banding 3 bulat hijau banding 3 keriput kuning banding 1 keriput hijau. Nah, itulah keseluruhan tentang hukum 1 dan 2. Mendel bisa dipahami ya, dalam percobaan Mendel terdapat beberapa jenis perkawinan. Yang pertama, jenis perkawinan Mendel yang pertama adalah perkawinan resiprok. Pada perkawinan jenis ini terjadi perkawinan kebalikan dari semula. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa induk jantan dan betina memiliki kesempatan sama dalam pewarisan sifat. Bisa kita lihat dari contoh di samping, di mana terdapat individu kucing jantan coklat dengan genotip C besar disilangkan dengan kucing putih genotipnya C kecil C kecil. Dari persilangan ini menghasilkan keturunan F1-nya kucing berwarna coklat dengan genotipnya adalah C besar C kecil. Kemudian F1 disilangkan dengan sesamanya menghasilkan kemungkinan 4 keturunan dengan perbandingan dengan genotipnya adalah C besar C besar, C besar C kecil, C besar C kecil, dan C kecil C kecil. Dari F2 ini menghasilkan perbandingan fenotipnya adalah 3 coklat banding 1 putih. Kemudian ketika dalam persilangan ini parental satunya dibalik, yakni yang coklat yang betina dan yang putih yang jantan, tetap menghasilkan F1-nya adalah kucing coklat dengan genotip C besar C kecil, serta perbandingan fenotip F2-nya adalah 3 coklat banding 1 putih. Selanjutnya, jenis perkawinan yang kedua adalah perkawinan balik atau backcross. Dalam perkawinan jenis ini terjadi perkawinan F1 dengan salah satu induknya. Tujuannya adalah untuk mencari genotip induk. Bisa kita lihat dari contoh di samping, di mana kelinci hitam dengan genotip heterozigotnya H besar H kecil disilangkan dengan induknya, yang mana kita masih belum mengetahui genotipnya. Dari persilangan ini menghasilkan keturunan dengan genotip H besar H kecil atau H kecil H kecil. Dengan perbandingan fenotipnya hitam banding putih adalah 1 banding 1, kita dapat menyimpulkan bahwa induk yang disilangkan dengan F1 ini memiliki genotip H kecil H kecil. Contoh lainnya adalah ketika individu F1 kelinci hitam yang memiliki genotip H besar H kecil ini disilangkan dengan induknya yang kita juga masih belum mengetahui genotipnya, dan menghasilkan keturunan dengan genotip masing-masingnya adalah H besar dan atau H besar H kecil, serta perbandingan fenotipnya adalah 100% hitam. Maka dapat kita simpulkan bahwa individu yang disilangkan dengan F1 tadi memiliki genotip H besar H besar. Selanjutnya, jenis perkawinan yang terakhir adalah perkawinan uji silang atau test cross. Pada perkawinan jenis ini terjadi perkawinan F1 dengan induk yang bersifat homozigot resesif. Adapun tujuannya adalah untuk menentukan individu bersifat homozigot atau heterozigot. Bisa kita lihat pada contoh di samping, di mana individu ayam yang memiliki warna hitam yang kita tidak mengetahui apakah genotipnya homozigot atau heterozigot disilangkan dengan induknya yang memiliki genotip heterozigot H kecil H kecil. Dari persilangan ini menghasilkan keturunan dengan genotipnya adalah H besar H kecil atau H kecil H kecil, serta perbandingan fenotipnya adalah hitam banding putih sama dengan 1 banding 1. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa genotip ayam hitam yang disilangkan sebelumnya itu memiliki jenis genotip yang
heterozigot. Adapun contoh lainnya adalah ketika individu hitam disilangkan dengan induknya yang berwarna yang memiliki genotip resesif H kecil menghasilkan keturunan dengan genotip H besar H kecil serta fenotipnya adalah hitam. Dari hasil fenotip F1 ini kita dapat menyimpulkan bahwa individu ayam hitam tadi yang disilangkan memiliki jenis genotip homozigot dominan yakni H besar. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.